Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Walaupun mungkin saat ini cuaca kalau Ebit gak ada bilang kurang bersahabat karena hujan terus, tapi ini tidak membuat giroh kita untuk taklim menjadi surut. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan coba kembali membahas surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-38. Dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ini masih berkaitan dengan Adam, yaitu Adam, Siti Hawa, iblis, dan oknum-oknum yang terlibat di dalam tipu daya terhadap Adam diperintahkan oleh Allah untuk turun. Kulna kami berfirman, ihbitu minha. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya. Turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk aku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran, la khaufun, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut atas mereka, yaitu atas orang-orang yang mengikuti petunjukku. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Baqarah ayat 38. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, ini adalah penghujung daripada Al-Baqarah ayat 39. Al-Baqarah 39 diawali A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dua ayat ini memang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir, mereka dikelompokkan dalam satu pembahasan antara ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39 daripada Al-Baqarah.
Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka enggak beriman. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Baiklah, coba akan kita lihat daripada penafsiran ayat tersebut, yaitu 38 dan 39. Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kalian minha minal jannati. Turunlah kalian dari surga. Adam diperintahkan untuk turun, Hawa juga begitu. Dan juga iblis. Ihbitu minha minal jannati jami'a. Turunlah kalian dari surga semuanya. Semuanya. Karrarahu liya'tifa alaih. Jadi kata ihbitu ini sudah ada di dalam ayat sebelumnya. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din. Nah, di dalam ayat yang ke-38 ada pengulangan. Ihbitu minha jami'a. Qarrarahu liya'tifa alaih. Allah mengulanginya. Pengulangannya karena mengatofkan liya'tifa alaih. Fa imma fihi idghamun nun. Ini syartiyati fi ma zaidah. Jadi fa imma ini asalnya fa'in ma. Makanya di dalam terjemahan diartikan maka jika. Fa imma, maka lafaz imma, kalimat imma, kata-kata imma, fihi di dalamnya idgham nunin. Ada idghamun nun. Peleburan huruf nun. Ini syartiyati in syartiyah. Jadi asalnya fa imma. Tapi nunnya dilebur, maka karena dia dilebur bacanya jadi fa'imma, pakai tasdid tuh di nun, fa'imma. Sekali lagi sebetulnya fa'inma, in syartiyah. Maka jika di dalam lafaz imma ada peleburan huruf nun in syartiyah fi ma zaidati pada ma zaidah, ma tambahan. Ya. Jadi ma-nya itu tambahan. Makanya boleh-boleh saja fa'in ya'tiyannakum. Maka jika datang kepada kalian. Ya. Jadi ma-nya mazaidah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian dariku huda, petunjuk. Jika datang kepada kalian petunjuk dari aku, kata Allah. Apa itu petunjuk di sini?
Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan kitabun wa rasulun. Kitab dan rasul. Maka jika datang kepada kalian kitab dan rasul dariku sebagai petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi dikemukakan oleh Imam Jalaluddin yang dimaksud dengan hudan di sini adalah kitabun wa rasulun, kitab dan rasul. Jadi kitab dan rasul itu Pak Udin fungsinya sebagai pemberi petunjuk. Sebagai pemberi petunjuk kepada umat manusia. Kitab umat Islam apa ini? Quran. Rasulnya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kitab yaitu Al-Quran dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah petunjuk untuk kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka jika datang kepada kalian petunjuk dariku. Jadi yang dimaksud kum di sini fa imma ya'tiyannakum. Kum ini artinya kalian. Yang dimaksud kum di sini adalah anak cucunya, yaitu anak cucu Adam. Yakni anak cucu Adam, maksudnya umat manusia. Jika datang kepada kalian, hai umat manusia, hai anak cucu Adam, jika datang kepada kalian petunjuk dariku. Ya, jadi kum di sini kembali kepada zuriyah atau keturunan Adam alaihi salam. Jika datang kepada kalian petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian berkaitan dengan petunjuk ini ada interpretasi yang berbeda antar ulama. Kita coba lihat apa yang dikemukakan oleh Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah mengemukakan huda di sini, yaitu petunjuk tersebut dimaksud adalah para nabi dan para rasul serta penjelasan dan keterangannya Allah melalui ayat-ayatnya Allah. Jadi Abul Aliyah ini yang dimaksud di sini adalah petunjuk itu para nabi dan kitab-kitab semuanya, baik Nabi Muhammad maupun sebelum Nabi Muhammad, baik Al-Quran maupun sebelum Al-Quran, itu adalah semua petunjuk. Karena siapapun orangnya, semuanya pasti adalah keturunan Adam alaihi salam. Kaumnya Nabi Nuh keturunan Adam, zuriyahnya Adam. Kaum Nabi Ibrahim keturunan Adam, kaum Nabi Musa, Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad, sampai nanti tuh ila yaumil kiamah, sampai manusia hari kiamat nanti yang paling akhir itu juga merupakan zuriyah daripada Adam alaihi salam. Nah, makanya Abul Aliyah mengemukakan bahwa yang dimaksud petunjuk di sini adalah kitab-kitab dan para nabi, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad, Isa, Musa dan lain sebagainya. Injil dan Nabi Isa merupakan petunjuk dari Allah pada kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Taurat juga begitu.
Taurat dan Musa adalah petunjuk dari Allah untuk kaumnya mereka yaitu kaumnya Musa alaihissalam. Kemudian ada lagi daripada Imam Muqatil Ibnu Hayyan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk dalam ayat ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian tuh Muqatil Ibnu Hayyan, yang dimaksud dengan petunjuk adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menurut Al-Hasan, petunjuk artinya Al-Quran. Mereka ini benar semua, mau Abul Aliyah ke, mau Al-Hasan ke, atau Muqatil Ibnu Hayyan ke, semua benar semua. Yang namanya Nabi itu adalah petunjuk. Yang namanya kitab-kitab suci, mau Injil, Taurat, Al-Quran dan lain sebagainya, itu adalah petunjuk. Tetapi mereka berbeda pendapat, sehingga kita para ulama mengambil satu garis bahwa yang dimaksud dengan Abul Aliyah ini, para nabi dan kitab-kitab itu bersifat umum. Umum. Sedangkan yang dimaksud dengan Imam Muqatil Ibnu Hayyan dan Imam Al-Hasan yang mengatakan petunjuk itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad dan Al-Quran adalah bersifat khusus. Semuanya itu benar berdasarkan hadis sahih, pendapat yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Faman tabi'a hudaya fa'amana bi wa amila bi ta'ati, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fa'amana, lalu dia beriman, orang tersebut beriman denganku, wa amila bi ta'ati, dan dia mengerjakan dengan amal taat kepadaku. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti saja, dia juga beriman dan taat kepada petunjuk aku. Beriman kepadaku, kata Allah, dan dia juga taat kepadaku. Maka jika terjadi kondisi yang demikian, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa khawatir atas mereka, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Mereka tidak bersedih hati fil akhirati bi ayyadkhulul jannah. Mereka enggak bersedih hati di negeri akhirat. Karena apa? Bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Kan kalau di akhirat itu hanya dua ya Pak Udin. Tentunya kalau kita semua pengen masuk ke dalam surga, tempat yang sangat menyenangkan, tempat yang sangat menggembirakan, zahiran wa batinan. Yakin tuh orang yang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah, kemudian dia melakukan amal saleh, pasti orang tersebut masuk ke dalam surga. Makanya dikemukakan fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa khawatir atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Karena apa? Karena mereka nanti akan masuk ke dalam surga, nanti di negeri akhirat. Innalladzina amanu
wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu wadan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kan gitu ya Pak Udin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang taat kepada Allah, ulaika hum khairul bariyah, maka mereka itu adalah sebaik-baik golongan. Enggak ada ganjaran, tidak ada balasan kecuali surga Aden. Surga yang penuh dengan kenikmatan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Khalidina fiha abada. Masuklah mereka ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka masuk dan berada di dalam surga tersebut kekal selamanya. Kekal abad. Nah, itu Pak Udin. Nah, makanya insya Allah kalau memang Allah kehendaki dan kita selalu bermohon pada Allah, kita bisa berkumpul nanti di surga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Kan gitu. Wa dakhilna jannata darussalam. Kan itu tiap hari kita minta doa habis salat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Wahai Nabi salam wa dakhilna jannata darussalam. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan, surga yang penuh dengan kesejahteraan. Kita minta tuh Pak Udin. Setiap habis sholat kita minta, setiap habis sholat kita minta. Ya masa ilah Allah nggak ngabulin kan gitu. Kan Allah udah berjanji, ud'uni astajib lakum. Hei umat manusia, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Kita minta tiap hari habis salat. Wadkhilna jannata darussalam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kesejahteraan. Wadkhilna fi jannatikan na'im ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin minal awwalina wal akhirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan, ma'an nabiyyin beserta para nabi, wasiddiqin dan orang-orang as-siddiq, wasyuhada dan para syuhada, wassalihin dan orang-orang saleh, minal awwalina wal akhirin dari orang-orang yang terdahulu sampai orang yang akan datang. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu. Birahmatika ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masuknya kita ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Jangan sangka, jangan kira bahwa masuknya kita ke surga karena amal kita, karena sholat kita. Oh bukan. Rahmat Allah ya. Iya, karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah, sholat kita, ibadah kita kalau dibandingkan dengan nikmat Allah nggak sesuai Pak Udin. Ada apa-apanya. Nggak sesuai. Ya, sombong-sombongan misalnya. Wah nggak sesuai. Lebih banyak, lebih besar nikmat Allah ketimbang ibadah yang kita lakukan. Makanya masuknya kita ke surganya Allah karena rahmat Allah. Dijauhkannya kita dari nerakanya Allah juga karena rahmat Allah. Insyaallah nih Pak Udin, kita berdoa, kita berkumpul nanti di dalam surga. Ya. Kita kan sudah sering dengar riwayat Quran dan hadis bahwa nanti ahlu surga itu saling mengunjungi satu sama lain.
hari ini kita berkumpul di masjid, bersilaturahim, saling mengunjungi, insya Allah di surga juga begitu. Saya berkunjung ke tempat Pak Udin, ke tempat saudara-saudara kita yang soleh penghuni surga, saling bersilaturahim. Mudah-mudahan Pak Udin ya. Amin ya robbal alamin. Itu dulu mungkin Pak Udin yang bisa kita kaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.